Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda. Saya lahir di Purworejo 19 Mei 1991. Saya sekarang bekerja di Teritorial Desa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat Pancasila. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Secara etimologi, filsafat dalam bahasa Inggrisnya yaitu filosofi, berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berdasarkan pada kata filos yang artinya cinta dan sofia yang artinya kearifan. Berdasarkan pengertian tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan kata tersebut, mempelajari filsafat berarti berupaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijaksanaan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Secara ahli fikir, seorang ahli fikir disebut dengan filosof. Kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos. Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan kebijaksanaan, karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan dengan cara berpikir sedalam-dalamnya atau dengan merenung. Hasil filsafat berpikir sedalam-dalamnya disebut dengan filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati dengan kesempurnaan. Beberapa tokoh filsafat yang menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Socrates, yaitu pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan dalam melakukan peninjauan diri atau refleksi diri, sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Lalu yang kedua yaitu menurut Plato pada tahun 472 sampai 347 sebelum Masehi. Dalam karya tulisnya Republik, Plato menjelaskan bahwa para filosof adalah pecinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth. Dalam pencarian dan penangkapan pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tidak berubah. Dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau kepekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Pengertian Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau agama Buddha, yaitu mencapai nirwana. Diperlukan 5 dasar atau ajaran, yaitu yang pertama, jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh. Lalu yang kedua yaitu jangan mengambil barang orang lain atau dilarang mencuri. Yang ketiga, jangan berhubungan kelamin atau dilarang berzina. Yang keempat, jangan berkata palsu atau dilarang berbohong atau berdusta. Yang kelima, jangan minum yang menghilangkan pikiran atau dilarang minuman keras. Diadaptasi oleh orang Jawa menjadi 5M atau madat atau mabok, maling atau nyuri, madon atau awewe, main atau judi, dan mateni atau bunuh. Lalu pengertian Pancasila secara etimologi. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha, yaitu dalam kitab Tripitaka, di mana dalam ajaran Buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana atau surga melalui Pancasila yang isinya 5J atau idem. Lalu pengertian secara historis, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat tentang istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini diadarkan interpretasi atau penjabaran historis terutama adalah dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian Pancasila secara termitologis. Proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, di dalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terbentuk 1. Hierarki atau berjenjang, lalu yang kedua adalah piramid. Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pancasila menurut Insinyur Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua yaitu internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Yang kelima yaitu kesejahteraan sosial. Yang kelima yaitu keutuhan yang berkebudayaan. Presiden Soekarno mengusulkan kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosio-nasional, nasionalisme dan internasionalisme. Sosiodemokrasi, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan masih menurut Insinyur Soekarno, trisila masih dapat diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Pancasila menurut Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian Pancasila tersebut, yang sah dan benar secara konstitusional adalah Pancasila yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 45. Hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS nomor 21 MPRS 1966 dan Impres nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan perumusan Pancasila dasar negara RI yang sah dan benar adalah sebagai nama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat Pancasila. Dengan adanya ketetapan Pancasila dikenal sebagai filosof Indonesia. Kenyataan definisi filsafat dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Indonesia dijadikan wacana sejak 1945.
Filsafat Pancasila senantiasa diperbaharui sesuai dengan permintaan rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke waktu. Filsafat Pancasila asli. Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pada pidato Soekarno di BBUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni universitas di Eropa, di mana filsafat Barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, fisiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Filsafat Pancasila versi Soekarno. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaan pada tahun 1965. Pada saat itu, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab atau Islam. Menurut Soekarno, ketuhanan adalah asli berasal dari Indonesia. Keadilan sosial terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Soekarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan persatuan. Filsafat Pancasila menurut Soekarno. Oleh Soeharto, filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi melalui filsafat-filsuf yang disponsori Depdikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan Pancasila Truly Indonesia. Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia, dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci atau dalam butir-butir Pancasila. Filsafat Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah Truly Indonesia adalah antara lain Sunoto, R. Parmono, Garson W. Wagenberg, Wasito Puspoparjo, dan ada Suhandi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Kalau dibedakan antara filsafat yang religius dan non-religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenai adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia termasuk kemampuan dalam berpikirnya. Selanjutnya, filsafat Pancasila mengukur adanya kebenaran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebenaran indera atau pengetahuan biasa. Yang kedua yaitu kebenaran ilmiah atau ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kebenaran filosofis atau filsafat. Yang ketiga yaitu kebenaran religi atau religius. Untuk lebih meyakini bahwa Pancasila adalah ajaran filsafat, sebaiknya kita kutip ceramah Muhammad Yamin pada seminar Pancasila di Yogyakarta pada tahun 1959 yang berjudul Tujuan Tinjauan Pancasila Terhadap Evolusi Fungsional, yang isinya antara lain sebagai berikut. Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dan dalam satu sistem filsafat. Marilah kita peringatkan secara ringkas bahwa ajaran Pancasila itu dapat ditinjau menurut ahli filsafat ulang, yakni Friedrich Hegel, bapak dari filosof evolusi kebendaan seperti diajarkan oleh Karl Marx, dan menurut tinjauan evolusi kehewanan menurut Darwin Hegel. Kita juga bersangkut paut dengan filsafat keharmonisan seperti diajarkan oleh Immanuel Kant. Saya tidak mau menyulap. Ingatlah kalimat pertama dan Mukadimah UUD Republik Indonesia 45 yang disadurkan tadi dengan bunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa.
Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia difokuskanlah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kalimat pertama ini adalah sintetis, yaitu antara penjajah dan perik kemanusiaan dan perik keadilan. Pada saat sintetis sudah hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu kita susun menjadi ajaran filsafat Pancasila yang disebutkan dengan terang dalam Mukadimah Konstitusi RI 1950 itu yang berbunyi, maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di sini disebut pula yang 5 untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia dan kemerdekaan. Kali ini jelas kalimat ansintetis. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap bangsa Indonesia yang berdiri kokoh mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, sangat memerlukan pandangan hidup atau filsafat hidup. Dengan pandangan hidup inilah, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Dalam pergaulan hidup itu terkadang konsep dasar mengenai kehidupan dan dicita-citakan oleh suatu bangsa terkadang pikiran-pikiran yang terdapat dalam gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup sendiri bangsa kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Di samping itu, maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang. Dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan, bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuh sendiri yang merupakan hasil antara potret sejarah di masa lampau tentang perjuangan dan cita-cita hidup masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu, bangsa Indonesia lahir dan kepribadian sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara lain. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan bangsa kita sendiri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di sini, oleh karena itu Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 bahkan menjiwai seluruh isi tercantum dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagai jelas tercantum dalam alinea keempat muka 45 Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan satu, dasar negara kita. Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Lalu yang ketiga, Pancasila itu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Lalu,
tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Lalu yang selanjutnya, perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disertai oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala hal kehidupan. Akhirnya, perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafat Pancasila sebagai dasar negara. Falsafat Pancasila sebagai dasar negara dapatlah kita temukan dalam beberapa dokumen historis di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini. Pidato Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu yang kedua, dalam naskah politik bersejarah pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu yang ketiga, dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945. Lalu yang keempat, dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945 alinea keempat. Lalu yang selanjutnya, dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang selanjutnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah alinea keempat, setelah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kesimpulannya, setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka kita dapat simpulkan, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap atau dipercaya dan diyakini sebagai kesatuan atau kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini. Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, naskah politik yang bersejarah tanggal 22 Juni 1945, naskah pembukaan Proklamasi 1945 alinea keempat, dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat rilis tanggal 27 Desember 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 setelah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999. Saran. Warga negara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai, menjaga, memahami, melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar falsafat negara Indonesia, sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan diambil hikmahnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.